Salam, selamat hari Minggu Jemaat Hope yang terkasih yang ada di rumah masing-masing. Kita mau mulaikan ibadah House of Blessing pada siang hari ini. Dan kita mau angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga pada siang ini kami boleh ada bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesainya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan urapi puji-pujian yang kami naikkan pada saat siang hari ini,
sehingga Tuhan puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan, biarlah Roh-Mu yang Tuhan melawat mereka semua Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh merasakan hadirat Tuhan ada di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik jemaat yang terkasih, kita akan lanjut ibadah kita. Kita akan menyanyikan pujian sukacita. Hari ini kurasa bahagia. Pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah Tuhan, masuk hadirat
Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, baik jemaat House of Blessing maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau di mana saja yang ikut beribadah bersama-sama dengan kami. Maka mari kita bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih kembali kami mendapat kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, berkati kami semua, karuniakan hikmat dan penyingkapan rahasia firman Allah, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan dapat mengerti dan kami dapat melaksanakannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami yang menghasilkan buah melalui pemberitaan firman ini. Kami siap mendengarkan sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, minggu lalu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang belum mengikuti atau mungkin tidak mengikuti yang ibadah sebelumnya, saudara dapat menyaksikan kembali di channel YouTube kami, Rumah Berkat House of Blessing, untuk mendengarkan apa yang menjadi khotbah di bagian yang pertama. Nah, saya menyampaikan hari ini masih di Matius pasal 4, tetapi kalau minggu lalu hanya di ayat 1, maka saya mau membaca secara utuh satu perikop ini. Mari kita baca bersama Matius pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, minggu lalu saya bicara tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu indah, karena dia membawa kita kepada pemahaman bagaimana hidup di dalam pimpinannya adalah berarti mati bagi keinginan daging dan hidup di dalam keinginannya atau kehendaknya, sehingga kita berlayak disebut sebagai anak Allah dan memperoleh warisan bersama-sama dengan Kristus. Nah, hari ini kita melihat bahwa, saya mau sampaikan bagaimana firman Tuhan itu dipakai untuk menguji dan untuk mencobai. Nah, kita diperhadapkan dengan kenyataan seperti ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Yesus Kristus di sini, dia datang sebagai manusia biasa, seperti kita. Itu sebabnya Ibrani pasal 4 ayat ke-15 mengatakan bahwa Yesus merasakan juga apa yang kita derita, apa yang kita alami, segala kelemahan kita. Ia mengerti, ia turut merasakannya. Tetapi Yesus tidak berbuat dosa ketika ia dicobai. Itu sebabnya saya katakan Yesus, karena dia 100% Allah, tetapi ia 100% manusia, maka ia juga dapat dicobai. Karena dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12, 13, 14 itu dikatakan bahwa Allah tidak pernah mencobai manusia, sebab itu Allah juga tidak mungkin dapat dicobai. Tetapi ketika Allah menjadi manusia, maka ia dapat dicobai oleh iblis. Tetapi tentu kita tahu Yesus tidak mungkin jatuh, tidak mungkin ia tergoda, tidak mungkin ia berbuat dosa,
Karena ia adalah Allah di dalam tubuh manusianya yang 100% itu. Tetapi kita manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa berpotensi untuk jatuh ketika dicobai. Untuk itu, maka kita melihat bagaimana kita yang dipimpin oleh Roh Kudus melihat dari sudut pandang yang benar. Apakah firman Tuhan yang kita dengarkan adalah firman yang menguji iman percaya kita, ataukah kita dapat melihat dari sudut pandang iblis menggunakan firman Allah untuk mencobai atau untuk menggoda supaya kita jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara, sebetulnya apa yang dipraktekkan di sini oleh Yesus adalah untuk menunjukkan bahwa kegagalan Israel di masa lalu itu kemudian ditebus oleh Yesus dengan keberhasilan. Itu sebabnya kalau kita melihat pesan ini secara utuh, maka kita mendapati bahwa Yesus mempraktekkan apa yang Israel lakukan. Kalau kita lihat runut dari Matius pasal 2, dikatakan bahwa Yesus dipanggil ya dari Mesir. Dikatakan di ayat 13 itu, Matius pasal 2 ayat 13. Dari Mesir kupanggil anakku, kata Tuhan. Nah, dengan demikian ini adalah menggambarkan bagaimana Israel ketika dibebaskan dari Mesir. Ingat cerita itu bukan? Lalu kemudian dari peristiwa ini kita lihat dari Mesir ketika Yesus kembali dari ancaman pembunuhan oleh Herodes ketika Yesus baru dilahirkan. Maka kemudian di pasal 3 itulah kita membaca bagaimana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu adalah gambaran ketika Israel keluar dari Mesir, maka mereka menyeberangi Laut Teberau. Laut Teberau yang diseberangi itu dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 dan 2 bahwa itu adalah simbolisasi pembaptisan. Dan itulah yang Yesus lakukan juga. Setelah mereka keluar dari Laut Teberau, maka kemudian Alkitab mencatat Israel masuk ke padang gurun. Di padang gurun itulah Israel kemudian diuji, atau dari pihak iblis adalah Israel dicobai. Dan fakta Alkitab menunjukkan Israel angkatan pertama yang keluar dari Mesir gagal total, kecuali 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Yesus ketika ia selesai dibaptis, ia dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus, dan ia kemudian melakukan ibadah puasa di sana ya. Dia berpuasa, maksud saya berpuasa 40 hari 40 malam. 40 hari itu melambangkan 40 tahun Israel ada di padang gurun. Nah, ketika di padang gurun itulah Israel kalah lewat pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Mereka gagal di dalam ujiannya Tuhan ya, tetapi Yesus berhasil. Ingat, yang masuk ke tanah Kanaan hanya 2 orang di angkatan pertama, yaitu Yosua dan Kaleb. Nama Yosua di Perjanjian Baru itulah Yesus. Kaleb itu artinya anjing, artinya yang setia. Jadi bagaimana Yosua dan Kaleb setia berpegang pada firman Tuhan, pada janji Tuhan, maka mereka masuk ke tanah Kanaan. Demikianlah Yesus mempraktekkan bahwa dengan berpegang pada firman Allah, Yesus berhasil melawan pencobaan iblis. Saudara dan saya tidak luput dari pencobaan iblis, tetapi ingat bahwa sesungguhnya Allah pun ikut menguji kita. Tetapi di sana kita harus memperhatikan dengan rinci, jangan sampai kita salah di dalam mengambil bagian di dalam pimpinan Roh Kudus ini ketika mendengar firman, lalu kita kemudian salah di dalam memahaminya, sehingga salah juga di dalam mempraktekannya. Nah, saudara, firman Tuhan yang kita dengar dari versi iblis bertujuan untuk menjatuhkan kita setelah dia mencobai. Jadi, firman Tuhan itu bisa disalahgunakan. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk meragukan Allah. Yang kedua, untuk mencobai Allah. Tetapi firman yang disampaikan oleh Tuhan, baik secara langsung ataupun melalui para nabi dan para rasulnya,
maka itu tentu bertujuan sangat baik. Itu sebabnya kita dapat melihat di dalam kitab Ulangan dikatakan begini. Dalam Ulangan pasal 8 ayat pertama, ayat 1 dan ayat 2 ya. Dikatakan begini. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi maksud Tuhan menyampaikan firman supaya umatnya itu hidup dan dapat berkembang biak supaya dapat melaksanakan amanat agungnya. Amanat agung itu sudah dikenal di perjanjian lama ya, bukan hanya perjanjian baru. Ayat 2, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan di sini menguji, ya. Jadi tujuan penyampaian firman Tuhan, penyampaian firman Allah bagi umatnya, meskipun itu terasa banyak penderitaan di dalam pelaksanaannya, tetapi sesungguhnya punya maksud yang sangat mulia, yaitu demi kehidupan umatnya. Dan supaya apa di sana? Diuji, meskipun di sini tulis mencobai, tapi dari kata Ibrani ini adalah menguji, berbeda. Jadi ini kalau kita baca terus, maka ini seperti anak sekolahan yang diuji oleh gurunya. Setelah diajar melalui pengalaman hidup 40 tahun, maka kemudian mereka akan menghasilkan kualitas iman yang baik atau yang tidak baik. Kenyataannya angkatan pertama gagal, tidak lulus. Nah, kita lihat di sini apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi di sinilah diuji tentang hubungan kita dengan Allah, apakah kita akan setia berpaut kepada Dia, mempercayai firman di atas segalanya atau tidak. Nah, pada pencobaan yang pertama, kita lihat yang dilakukan oleh iblis adalah tentang makanan. Dikatakan, jika engkau anak Allah, Matius 4 ayat yang ketiga itu, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, di sini bukan berarti iblis meragukan akan status Yesus. Tidak. Iblis sangat kenal siapa yang dia hadapi ini. Dia adalah Tuhan, pencipta, Sang Firman, Allah yang hidup. Di sini kata dari bahasa Yunani, jika diterjemahkan demikian, tetapi sesungguhnya ada terjemahan lain yang menuliskan artinya adalah karena. Dan itu bagi saya lebih tepat. Jadi dia bukan sedang mempertanyakan apakah kamu anak Tuhan atau tidak. Buktikan dengan menjadikan batu menjadi roti, bukan. Tetapi di sini lebih kepada godaan agar Yesus Sang Anak Allah, Sang Firman itu menyalahgunakan kekuasaannya, kekuasaan firman-Nya. Saudara yang terkasih, di sini terjemahannya, karena engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Karena posisi Yesus yang sangat lapar, kondisinya yang sangat lapar, secara manusia itu sangatlah mungkin bagi dia untuk melakukan itu. Apa susahnya? Dia Tuhan Sang Pencipta. Tetapi ingat, dalam kemanusiaannya yang lemah itu karena dia berpuasa 40 hari, tetapi ingat, natur yang utamanya Yesus adalah dia adalah Allah. Jadi dia tidak mungkin dapat digoda untuk melanggar firman-Nya sendiri. Yesus Sang Firman yang mengatakan ayat yang keempat itu, ya, bahwa manusia hidup itu bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini merupakan kutipan Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Kita tadi baca ayat 1 dan 2 kan? Ini ayat yang ketiga, saudaraku, dan ayat yang keempat, ya. Jadi di sini kalau kita melihat, ya, bagaimana Yesus
diuji di situ, dicobai untuk menyalahgunakan firman-Nya sendiri. Saudara, apa yang dikatakan oleh iblis adalah untuk menarik atau menggoda Yesus supaya ia menyalahgunakan kekuasaannya. Saudaraku, Yesus mengajarkan bahwa dalam Ulangan pasal 8 ayat 3 itu, kita baca deh ya, supaya nggak salah. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat 4-nya bicara tentang pakaian. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa tujuan Allah berfirman untuk menguji hati. Kamu bisa rendah hati nggak? Banyak orang berpikir, orang bisa sombong, bisa tidak rendah hati ketika ia kaya, ketika ia memiliki kelimpahan. Tetapi sesungguhnya orang miskin, orang lapar bisa juga menjadi sombong. Dia dapat meragukan Allah, meragukan Tuhan, dan akhirnya dia masuk ke dalam pencobaan itu. Saudara, di sini dikatakan supaya kamu rendah hati. Artinya, kamu belajar bergantung penuh. Apa yang Tuhan katakan tidak mungkin salah. Meskipun saat itu dikatakan Tuhan membiarkan engkau lapar. Jadi, arkeologi yang mengatakan bahwa tidak mungkin orang Kristen itu ada yang miskin. Itu salah. Ada juga yang Tuhan izinkan untuk hidup miskin dan berkekurangan. Tetapi di sanalah baik orang yang miskin yang berkekurangan makanan maupun yang berkelimpahan makanan, semuanya bisa jatuh ke dalam dosa, kesombongan, ketika tidak berpegang kepada firman Allah. Jadi di sini adalah prioritasnya firman Tuhan. Sebab itulah Yesus kemudian berkata di dalam Matius pasal 6, di sana dikatakan ya, bahwa makanya di sini kita belajar firman ya. Dikatakan di dalam Matius pasal 6 itu, ayat yang sangat populer, di ayat yang ke-32, semua itu, ayat 31 ya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, maksudnya makan, minum, pakai itu, akan ditambahkan kepadamu. Jadi ada saatnya Tuhan izinkan kita berkekurangan. Ya, kita tidak punya makanan. Apalagi di hari-hari ini, banyak yang kesulitan karena tidak punya pekerjaan, di PHK, dan sebagainya, saudaraku. Ya, saya mengenal orang-orang yang demikian ya, yang kehilangan pekerjaan, udah kerjanya serabutan, kena COVID pula, jadi kehilangan pendapatan, satu keluarga nggak bisa kerja. Dan ini sangat memprihatinkan. Tetapi saudaraku, saya melihat bahwa tangan Tuhan, Bapa yang mereka sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang dikatakan tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Cari dahulu kerajaan Allah. Bagaimana orang bergantung kepada Allah? Seseorang yang mengenal Tuhannya sebagai Bapa, dia pasti tahu. Tidak mungkin, karena seorang Bapa seperti saya tidak pernah punya niat jahat kepada anak-anak. Saya sangat tahu apa kebutuhan anak-anak saya. Saya seringkali kekurangan, tetapi kemudian saya ingat firman ini, bahwa saya punya Bapa di sorga, Bapa yang sejati. Kalau saya saja punya perhatian besar kepada anak saya demi kebutuhan mereka, bukankah Dia adalah Bapa kita semua? Bapa yang sejati tidak mungkin melupakan anak-anaknya. Haleluya. Di saudaraku, firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulut Allah tidak mungkin Ia langgar. Mari kita berharap penuh kepada pemeliharaannya, providensi Allah. Dia pencipta dan Ia yang memelihara ciptaannya sejak Kejadian pasal 1 dan pasal 2.
Jadi saudara, ketika saya pun sebagai hamba Tuhan mengalami juga kesulitan, khususnya ketika pandemi berkepanjangan, maka saya tahu, saya tidak usah mengubah batu menjadi roti. Saya tidak usah berbicara tentang kuasa mujizat. Tetapi di sini saya cukup percaya bahwa apa yang firman katakan, semua yang terjadi pada kita ketika hari-hari ini sulit, pekerjaan-pekerjaan sulit. Pelayanan saya pun di banyak tempat ya, melalui undangan-undangan di mana saya harus jujur, di sana juga saya mendapatkan rezeki untuk makan minum, pakai anak-anak saya dan istri maupun saya sendiri. Tetapi disinilah kemudian ibarat di padang gurun, Tuhan luaskan pandemi ini panjang supaya kita teruji apakah kita berpegang penuh pada firman Allah yang mengatakan bahwa supaya kita belajar menjadi rendah hati, mengakui bahwa memang ada masanya seperti ini. Jadi kita nggak usah tengking-tengking, ditengking sana, ditengking sini, ya, bahwa ini kutukan dan sebagainya. Tidak usah, bahwa ketika Tuhan izinkan ini terjadi, semua berarti dalam kendalinya Tuhan. Haleluya. Bahwa saya percaya sebagai Bapa yang baik, Dia tidak akan pernah menutup matanya bagi anak-anaknya yang membutuhkan makanan. Ya, sebagai kesaksian saudaraku, beberapa hari yang lalu kami sudah kehabisan beras. Ada duit sedikit, ya, ada sisa uang sedikit di saya. Kemudian saya teringat akan seorang pelayan di gereja yang membantu kami, bahwa dia sendiri tidak punya pekerjaan dan saya harus membawakan dia makanan selama beberapa minggu ini, ya, karena tidak ada gereja tatap muka. Jadi saya harus mensuplai dia. Lalu ketika saya berencana untuk besok saya akan datang, tiba-tiba terlintas di kepala saya, di ini saya, wajah seorang anak Tuhan yang saat ini sedang isolasi mandiri bersama dengan istri dan ketiga anaknya yang kena COVID, ya. Mereka tidak punya penghasilan saat ini karena kerja mereka yang satu kerja tidak tentu, suaminya, istrinya hanya asisten rumah tangga di suatu tempat. Lalu kemudian yang diingatkan ke saya adalah bawa ke sana, bawa kepada mereka sembako. Saudaraku, saya dan keluarga sendiri butuh sembako. Kami beberapa waktu ini sering disuplai sembako oleh anggota jemaat atau oleh jemaat teman saya, gitu ya. Mereka nggak tahu lah, tidak ingat saya. Nah, sekarang Tuhan ingatkan saya akan satu keluarga yang membutuhkan. Saya sendiri pas-pasan, tetapi kemudian saya belajar untuk rendah hati. Kepentingan saya harus dialihkan karena saya percaya bahwa berarti mereka saat itu lebih perlu dari saya. Dan saya dan keluarga, saya dengan istri saya kemudian berdiskusi, lalu saya membawa besok harinya sembako. Saya pergi berbelanja di satu supermarket dan pergi, saudara. Kalau kami sendiri masih menantikan pertolongan Tuhan, tapi apa yang ada pada kami kemudian harus disuplai kepada orang lain. Dan saudaraku, malam harinya saya dapat telepon bahwa seorang hamba Tuhan yang senior berkata begini, bukan gembala sidang, beliau seorang penginjil. Beliau bilang kepada saya ada berkat, tolong besok datang ambil di rumah saya, karena saya tidak bisa ke sana, saya nggak bisa keluar ke mana-mana, gitu. Lalu kemudian beliau berkata kepada saya bermimpi 2 hari berturut-turut tentang kamu dan istri kamu. Saya harus berikan berkat ini bagi kalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, disinilah makanya kita belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Saya butuh juga dengan uang yang terbatas, saya butuh bagi saya dan keluarga. Tetapi ketika Tuhan suruh beri kepada orang lain, maka saya di sini belajar merendahkan hati dan mempercayai Tuhan yang memelihara saya tidak akan menyusahkan saya gara-gara saya bantu orang lain. Tidak. Tuhan mau semua terpelihara baik. Tuhan pakai saya dan keluarga untuk membantu keluarga yang lain. Lalu Tuhan menggunakan orang lain juga untuk menopang kami. Bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Apakah saudara khawatir?
Percaya pada firman Tuhan bahwa Dia setia untuk menolongmu di saat-saat seperti sekarang ini. Untuk 2 poin selanjutnya saya sampaikan minggu depan. Oke? Tetap setia kepada Tuhan, beribadahlah kepadanya, dan sampai jumpa minggu depan untuk seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat dan kita nyanyikan pujian bersamamu Bapa. Puji Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat dari Bapak Gembala, saatnya kita akan bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pada ibadah hari ini, Tuhan sudah boleh pimpin dari awal hingga pada sampai akhirnya. Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami mau berdoa untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan berkati kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati keluarga mereka dan pekerjaan mereka. Bapak yang baik, pada saat hari ini kami juga mau berdoa untuk pelayanan House of Blessing, baik secara offline maupun online. Platform yang dipakai untuk menjadi sarana pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Berkatilah ya Bapa dalam surga pelayanan ini. Biarlah pelayanan ini lewat firman Tuhan yang disampaikan, yang diberitakan. Ada jiwa-jiwa yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Mereka dikuatkan, mereka disegarkan kembali jiwa mereka, dimampukan untuk mereka menghadapi hari-hari lepas hari. Mereka juga terlebih Tuhan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan, pakailah pelayanan House of Blessing untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga jiwa-jiwa boleh datang kepada Kristus. Terpujilah akan nama Bapa dalam surga. Pada saat hari ini juga Tuhan kami membawa seluruh jemaat Tuhan, umat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Siapapun mereka Tuhan yang rindu untuk dilawat Tuhan, berkatilah Tuhan mereka. Juga jemaat Tuhan House of Blessing, berkati pribadi mereka, berkati keluarga mereka, sehatkan, kuatkan selalu jemaat Tuhan. Terpujilah akan namamu Tuhan Yesus yang baik. Pada saat hari ini juga kami mau bawa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, baik dari Bapak Presiden Jokowi sampai jajarannya. Tuhan berkati mereka,
Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan ada atas mereka. Dan juga Tuhan menolong, berikan mereka kemampuan supaya Tuhan, bangsa kami ini boleh dipulihkan lewat pertolongan Tuhan, untuk Tuhan pakai lewat Bapak Presiden dan jajarannya yang ada. Kami serahkan Tuhan para tim dokter dan gugus tugas yang melayani masyarakat lewat adanya pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan beri kemampuan, kesehatan, kekuatan, sehingga boleh melayani masyarakat Indonesia dengan semaksimal mungkin dengan kekuatan berkat pertolongan Tuhan. Kiranya juga Tuhan menolong vaksinasi yang ada, sehingga Tuhan Indonesia ini boleh bebas dari COVID-19. Tuhan berkati Tuhan bangsa ini, pulihkan bangsa ini ya Bapa. Kami rindu Tuhan boleh dipulihkan kembali dengan normal, dan kami rindu Tuhan boleh bersama-sama lagi, khususnya untuk umat-umat Tuhan, bersama-sama boleh beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan, bergandengan tangan. Kami rindu Tuhan, kiranya Tuhan Kau menilik setiap doa-doa seluruh umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan pandemi ini boleh berakhir, dan kami semua bersama-sama menaikkan syukur bahwa Tuhan yang baik adalah Tuhan yang selalu memberkati dan menolong anak-anaknya ketika menghadapi kesusahan. Mari ya Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi beban hidup kami saat-saat ini, Tuhan menolong setiap umat-umat Tuhan ketika mereka menghadapi pandemi yang entah kapan ini akan berakhirnya. Tetapi kami percaya, kami anak-anak Tuhan, umat yang selalu berharap kepada Tuhan, akan ada selalu pembelaan, karena Tuhan yang mengasihi kami semua. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami pastikan dan kami yakini bahwa jawaban Tuhan itu ya dan amin. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum doa berkat, saya ingatkan hari Rabu jam 7 malam kita ketemu lagi dalam ibadah doa melalui Google Meeting. Dan kita jumpa lagi untuk ibadah raya di hari Minggu masih online ya, melalui YouTube jam 12 siang. Oke, tetap setia dan tetap semangat mengikut Tuhan. Haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan dan pimpinan-Mu sepanjang minggu. Kami sehat dan kuat, dan meskipun juga ada di antara kami ataupun saudara kami, keluarga kami yang terkena COVID-19, kami percaya Tuhan yang hadir bagi kami, Tuhan juga hadir bagi mereka yang sakit saat ini, baik yang isolasi mandiri ataupun mungkin yang ada di rumah sakit. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati dan menghibur jemaat Tuhan yang percaya dan berharap kepada kasih setia. Terima kasih Bapa dalam sorga, sebagaimana Tuhan pimpin kami yang sehat, demikian juga Tuhan pimpin dalam pemahaman firman Allah kepada jemaat yang sedang sakit, khususnya yang kena COVID-19. Tuhan, kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu berjalan juga, baik kami yang masih bekerja maupun Tuhan yang saat ini belum mempunyai pekerjaan ataupun yang telah di PHK. Kami percaya Engkau Bapa yang adil, yang mengasihi kami, dan Bapa yang pasti mencukupkan pangan sandang papan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa dalam sorga. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan pertemukan lagi kami di ibadah yang akan datang, semuanya dalam kondisi yang sehat. Kiranya Tuhan tolong kami semua dari yang tertua sampai yang termuda. Dan berkatilah Tuhan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pada siang hari ini. Kiranya itu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena kami baik-baik saja, tetapi karena kami tidak dalam kondisi baik. Kami mau menyatakan iman dan kasih kami kepada Tuhan tanpa syarat, tanpa kami melihat sesuatu yang lebih baik dari ini. Bapa di sorga, kiranya Tuhan menerima setiap persembahan juga yang diberikan oleh jemaat Tuhan, baik yang diberikan langsung maupun via transfer, baik juga persepuluhan yang dikembalikan dari apa yang mereka dapatkan melalui jerih lelah mereka. Kiranya Tuhan terima dan Tuhan balas memberkati sesuai dengan kasih karunia-Mu yang melimpah. Dan saatnya kiranya kami semua berpisah dalam anugerah dan berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita sekalian mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.